Kan ada kekhawatiran ketika ingin kontrol ya ke rumah sakit, takutnya nanti malah jadi kena gitu kan, lalu juga pokoknya entah di jalan kita jadi takut, apalagi misalnya masyarakat ada yang terbatas tidak memiliki kendaraan pribadi, atau jarak rumah sakit juga jauh sehingga dia harus pakai kereta atau bagaimana misalnya. Nah ini kan kondisi-kondisi sulit sebenarnya yang bisa kita sesuaikan atau kita kayak semacam perjuangan sekali nih tentunya, sehingga kadang-kadang terapinya jadi terhenti karena pandemi ini, ditambah juga mungkin ada yang harus melakukan kemo gitu ya. Nah hal tersebut tentunya menjadi ini. Nah ini gimana nih Bu Debi untuk menyikapinya? Nanti mungkin dari Dokter Ika juga menyorotinya dari sisi pantangan dari nutrisi, misalnya ketika penderita cancer dengan COVID, termasuk dia juga mengalami keterbatasan atau penundaan terapi di rumah sakit gitu kan. Mungkin ke Bu Debi dulu. Ya, baik Bu Ista, jadi tadi di awal sudah saya sampaikan karena menurut saya itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai bagi yang masih belum selesai pengobatannya, jangan lupa untuk tidak drop out ya. Karena dengan adanya drop out maka tadi mengganggu ya remisi tadi. Ya, jadi apakah aman nggak ke rumah sakit nih di era pandemi ini? Ya, Insya Allah saat ini aman. Kenapa aman? RSUI apalagi aman ya Bu? Aman banget Insya Allah ya, karena rumah sakit ya, apalagi rumah sakit UI itu sudah menerapkan new normal ya. Apa itu new normal? Jadi bukan masyarakat aja new normal, rumah sakit juga memberlakukan new normal ya. Jadi adanya perubahan perilaku rumah sakit untuk menjalankan aktivitas normal ya, bagaimana rumah sakit tetap menerima ya pelayanan kesehatan non COVID ya, yang mungkin kemarin-kemarin tuh sempat ditutup gitu ya karena kita fokus pada pelayanan COVID. Dan Kemenkes pun sudah mengembangkan panduan Bu Ista ya bagi rumah sakit bagaimana beradaptasi terhadap kebiasaan normal. Misal, semua pasien yang akan mendapatkan layanan, semua harus di-screening dulu oleh petugas. Ya, jadi sebelum masuk, itu ditanya-tanya dulu. Ya, dicek dulu. Ya, dicek dulu hemodinamiknya. Kemudian diberi tanda di mana yang boleh masuk ke gedung, di mana yang suspek, ya. Nah itu sudah alurnya masing-masing, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu nggak ketemu dengan pasien COVID gitu ya, non COVID dan COVID itu dibedakan alurnya. Alurnya ya Bu Debi. Betul. Ya. Demikian juga dengan ruang perawatan, itu beda sama sekali, nggak ketemu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kadang, aduh nanti saya ketemu pasien COVID, enggak. Karena alurnya juga udah beda ya, ruang perawatannya juga beda, nggak bakalan bentrokan. Ya, kemudian juga rumah sakit RS, apalagi RSUI ya, menempatkan hand sanitizer tuh di mana-mana gitu ya untuk mudah orang menggunakan. Kemudian semua ruang tunggu juga kursinya semua ada pembatasnya sehingga orang tidak memungkinkan orang untuk duduk dalam jarak yang dekat ya. Iya, Bu Ista. Baik. Terima kasih Bu Debi. Nah, tadi itu melanjutkan ke Dokter Ika tadi untuk teman-teman yang menderita kanker dan harus tetap kontrol ke rumah sakit gitu ya. Apalagi misalnya harus menjalankan terapi, ditambah juga harus menjadi tantangan tersendiri ketika harus menjaga imunitasnya gitu. Nah, ini ada makanan atau konsumsi pantangan nggak sih, Dok? Terkait dengan apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya untuk masyarakat atau penderita kanker ini, terutama yang masih kanker ya gitu. Nah ini mungkin bisa dari Dok Ika. Ya, terima kasih Bu Ista. Kalau sudah kanker nih ya, pesan saya betulnya justru kita tuh jangan terlalu fokus ke pantangan Bu Ista. Oh begitu ya Dok ya. Jadi karena kadang-kadang kita fokus nih ke pantangan. Ya ini yang mana yang nggak boleh ya. Jadi stres sendiri ya Dok Ika ya. Padahal kan masih banyak yang harus kita cukupkan ya. Jadi silahkan
makan yang sesuai energinya, proteinnya harus cukup, buah-buahan dan sayur mayurnya harus dicukupkan ya. Kemudian kita ingat bahwa kanker itu kan menyebabkan fokus nih, tubuh kita kan tadinya fokus buat badan kita sendiri. Ini ada sel kanker yang dia lebih cepat membelah diri. Kebayang dong, yang lebih cepat membelah diri pasti membutuhkan energi. Bukannya kita memberikan makan ke kankernya, nggak seperti itu juga. Karena kalau misalnya kita tidak penuhi, yang ada tubuh kita akan mengalami kelelahan misalnya karena kekurangan energi di dalam tubuh kita. Terus kemudian ada protein yang terdegradasi di dalam tubuh kita karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi pesan saya itu terutama. Dok Ika, tadi kita nggak boleh, maksudnya gini, artinya jangan fokus ke pantangannya gitu ya. Artinya mungkin dengan kebutuhan nutrisi para penderita kanker itu boleh lah ya gitu untuk makan gitu atau bahkan ini. Nah kalau frozen food itu gimana ya dok ya? Ada pengaruh tidak ya? Maksudnya gini kali ya, karena pasien kanker mungkin tidak semuanya punya pendukung ya. Tidak semuanya mungkin didukung oleh keluarga yang siap sedia memasak. Sedangkan dia punya kendala dalam hal penyiapan makanan. Iya. Nah, jadi sebetulnya sih kita tidak bisa mengambil secara umum semua mengalami kondisi dan keadaan yang sama. Ada beberapa orang mungkin yang kesulitan dalam hal penyediaan makan, sehingga kadang-kadang frozen food itu jadi seperti alternatif ya untuk untuk bisa menghidangkan menu lebih variatif dengan persiapan yang mungkin bisa sekaligus. Jadi misalkan dia sendiri nih di rumah. Iya dok Ika. Misalnya sendiri masak sekali aja. Biar gitu. cepet aja gitu kan. Ini ya, tapi tetap ya walaupun ada frozen food itu bukan berarti terus makannya cuma sama frozen foodnya aja kan ya. Tetap harus seimbangnya, tetap harus dipenuhi. Jadi ini hanya untuk yang bisa dilakukan dengan metode frozen food. Itu tetap bisa membantu sih kalau menurut saya ya. Asalkan kita tahu pembuatannya. Jadi sebisa mungkin frozen food buatan sendiri. Kita buat sendiri, jadi kita tahu bahan-bahannya, kita tahu kebersihannya, pengolahannya, kita tahu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dan misalnya kita punya tetangga, kita tahu oh dia bikinnya kayak apa, nah itu juga nggak apa-apa, bisa. Sedapat mungkin hindari yang berpengawet. Sebenarnya pengawetan bahan makanan kan macam-macam ya Bu Ista ya. Jadi hanya dikasih bahan pengawet gitu. Bisa juga kita misalnya lakukan apa tuh namanya, dibuat kedap ya kalau nggak salah. Sampai teknologinya, saya ingat sekali itu Ibu Menteri kita siapa Ibu Menteri Ikan itu dulu di Pangandaran ya. Itu dia sudah Ibu Susi dong. Ibu Susi betul. Ibu Susi itu punya teknologi itu untuk membuat kedap sehingga ikan-ikan kita bisa lebih dijual ke luar negeri. Ya, seperti itu. Jadi enggak hanya, yang penting jangan yang berpengawet ya. Terus kemudian freezernya harus dalam keadaan bersih. Tidak selalu rutin dibersihkan, kemudian tidak ada bunga es, seperti itu, suhunya terjaga dengan baik, ya jangan keluar masuk, itu tidak baik ya. Sudah dibuka dari kemasan, mesti langsung di towing untuk dimasak dan dikonsumsi. Itu bisa kalau untuk yang kemasan ya.